Squidward. Yellow sand look like SpongeBob. You still rock bottom at the bus stop, bitch. Squidward nose up in your hole. Dick in the sandy cheek, she touch her toes. Oke guys, pagi itu yang memperlihatkan Squidward yang telah selesai membuat salad panggang sayuran berbentuk wajahnya sendiri untuk diberikan kepada boneka palsunya yang bernama Kribble. Saat setelah disajikan di atas meja makan, Squidward langsung mengambil makanan tersebut karena masih ada sayuran yang kurang. Sehingga Squidward langsung memasukkan kembali salad itu ke oven. Saat di luar, Squidward pergi untuk mengambil sayuran di luar, namun ketika dia akan mencabut sayuran tersebut, justru sangat sulit untuk dicabut dari tanah. Sehingga Squidward berusaha sekuat tenaga untuk mengambil. Namun usahanya gagal karena justru Squidward malah kebawa ke dalam tanah. Ternyata yang menarik tanaman itu seekor kelinci. Lalu kelinci itu menarik dua kumis milik Squidward untuk dijadikan senar gitar lalu pergi dari sana. Squidward yang sudah keluar dari tanah lalu tak sengaja terjatuh akibat lubang yang dibuat oleh kelinci. Squidward akhirnya kehilangan tanaman tersebut karena telah dimakan oleh kelinci tersebut. Dan Squidward pun hanya bisa pasrah. Setelah kelinci itu pergi, Squidward dibuat panik karena telah mencium aroma gosong dari dalam rumah. Ia kemudian langsung segera masuk karena seisi rumah sudah penuh dengan kepulan asap yang menghitam. Squidward pun menangis jadi-jadinya, kemudian datanglah kelinci tadi ikut menertawakannya. Namun kelinci itu lalu memasukkan salad sayuran itu ke dalam mulut Squidward, yang hal itu membuatnya langsung ingin merasa muntah. Kini si kelinci itu berada di kebun, banyak sekali sayuran siap dimakan, apalagi tidak ada Squidward yang mengganggunya. Kelinci itu langsung makan sayuran dan buah-buahan seperti sedang melakukan pesta. Hingga tak lama dari itu datanglah Squidward yang memakai kostum Viking untuk menyatakan perang dengan kelinci. Ia pun langsung menyerang menggunakan tongkat pemukul. Namun tetap saja si kelinci tersebut selalu berhasil menghindar. Tanpa disadari olehnya justru kebun miliknya serta sayuran dan buah-buahan telah hancur. Kemudian Squidward pun semakin kesal terhadapnya. Si kelinci itu untuk kedua kalinya telah berhasil menjebak Squidward hingga masuk ke dalam tanah. Lalu langsung menyiramnya dengan air sehingga Squidward berubah menjadi tanaman. Kebetulan saat itu ada si Patrick yang lewat melihat tanaman tersebut. Ia pun berniat ingin mencicipi terong paling terjelek. Apalagi nggak ada Squidward di rumah, alhasil tanpa banyak basa-basi si Patrick langsung memakan kepala Squidward yang dianggap sebagai terong. Namun justru si Patrick malah terpental sampai ke rumahnya sendiri karena sayuran Squidward sangat alot. Kemudian tak berselang lama dari itu si kelinci tersebut masih mengambil sayuran itu hingga tak lama muncul dari dalam tanah wortel raksasa. Si kelinci itu langsung terpesona dan mengejar wortel raksasa tersebut, yang ternyata di dalamnya ada Squidward yang menjebak si kelinci agar pergi dari kebunnya. Tak disangka karena saat itu Squidward gak bisa melihat jalan. Alhasil ia pun masuk ke dalam jebakan perangkapnya sendiri guys. Si kelinci itu bertambah ganas ingin memakan wortelnya. Sementara itu Squidward yang panik langsung menghubungi petugas binatang untuk membantunya. Singkat cerita, petugas tersebut telah datang dan di dalam sana juga ada si Patrick yang ditangkap, yang akhirnya si kelinci itu berhasil dikurung. Saat itu datanglah SpongeBob yang gak setuju jika si kelinci itu dibawa pergi. Alhasil si petugas itu mengizinkan SpongeBob untuk merawat si kelinci itu. Tentunya SpongeBob sangat senang dan langsung membawa pergi kelinci tersebut ke rumahnya. Squidward memperingatkan SpongeBob agar jangan membiarkan kelinci peliharaannya datang lagi ke kebun miliknya. Saat berada di rumah, SpongeBob mencari makanan di dalam kulkas, namun tidak menemukan sayuran karena telah kehabisan. Kelinci yang lapar kemudian diberi makanan Gary. Namun kelinci itu melempar makanan tersebut hingga SpongeBob akhirnya pergi untuk membeli sayuran untuk peliharaan barunya itu. Si kelinci itu mulai kelaparan. Ia mencoba mencari makanan dengan memakan segalanya hingga akhirnya merusak alat-alat milik SpongeBob.
Gak lama dari itu, akhirnya ia pun tiba membawa sayuran, namun dibuat panik saat melihat seisi rumahnya telah berantakan. SpongeBob mencoba tenang dengan menutupi seluruh kekacauan tersebut dengan menggunakan saus. Saat si kelinci mencoba menjilat saus tersebut, justru bisa mengeluarkan api. Disinilah kejahilan kelinci mulai diperlihatkan. Ia menjilati seluruh saus-saus pedas itu untuk membakar seisi rumah. SpongeBob baru menyadari bahwa di dalam rumahnya sudah sangat kacau balau. Ia pun langsung menggunakan apar pemadam untuk memadamkan api di dalam rumahnya. Setelahnya, si kelinci malah meminum semua saus itu sehingga perutnya mulai bergejolak. Beruntungnya, SpongeBob berhasil mencegah api itu mengenai koleksi foto miliknya. SpongeBob kemudian langsung menghabiskan seluruh saus yang dioleskan sebelumnya, namun tiba-tiba saja seluruh tubuhnya merasa sangat panas terbakar, lalu segera masuk ke dalam kloset untuk memadamkannya. Kemudian SpongeBob membuat kandang sesuai dengan perlengkapan bagi kebutuhan kelinci, termasuk diberi mainan agar si kelinci bisa betah di dalam kandang. Namun percuma saja si kelinci itu tidak menyukainya, guys. Akhirnya si kelinci itu marah-marah karena nggak bisa dapat kebebasan, sehingga si kelinci tersebut justru masuk ke dalam dinding yang telah dilapisi kain. SpongeBob pun panik, kemudian langsung segera pergi untuk mencari jaring penangkap ubur-ubur. Beruntungnya saat di sela-sela sofa dia menemukan jaring tersebut bersama dengan si Patrick, yang akhirnya disinilah sahabatnya itu meminta SpongeBob untuk menyerahkan semua masalah ini kepadanya karena dia suka berburu. Disinilah si Patrick langsung masuk ke dalam sela-sela dinding, namun karena nggak bisa melihat apapun, akhirnya membuat seluruh barang-barang yang ditempel di dinding berjatuhan. SpongeBob pun menyuruh si Patrick untuk keluar dari sana, namun si Patrick bingung mencari jalan pulang. Ditambah lagi, si Patrick tiba-tiba saja mengecil dan akhirnya menghilang. Sementara itu, SpongeBob pergi ke tempat toko hewan peliharaan untuk membeli kelinci betina. Sesampainya di rumah, SpongeBob langsung mengeluarkan kelinci tersebut dari kandangnya. Kebetulan si kelinci jantan melihatnya, akhirnya keduanya bertemu. Si kelinci betina sangat agresif sehingga langsung mengajak kelinci betina berdansa. Apalagi SpongeBob mengiringi dengan musik. Selanjutnya, SpongeBob kemudian merobek lapisan kain dinding untuk menolong si Patrick yang kejebak. Mereka berdua melihat kedua kelinci tersebut masuk ke dalam ranjang, dan tiba-tiba saja setelah dihitung, ternyata kelinci tersebut menjadi lebih banyak. Para kelinci itu kelaparan dan mulai kembali masuk ke dalam lapisan dinding rumah, yang akhirnya keduanya memutuskan untuk melakukan perburuan bersama. Namun sayangnya saat itu para kelompok kelinci berhasil kabur dari rumah menuju ke tempat Tuan Tentakel. Sementara itu di kebun, saat Squidward akan menanam kembali satu wortel kecilnya, tiba-tiba saja para kelinci itu datang lagi. Tentunya Squidward pun mulai kesal kembali, namun dia begitu sangat ketakutan tatkala melihat banyak sekali para kelinci yang berada di kebunnya. Sehingga meski ada SpongeBob dan si Patrick yang akan menangkap para kelinci itu, Squidward tetap ketakutan dan memilih pergi masuk ke dalam rumah. Namun detik-detik kemudian, tak disangka seluruh para kelinci itu langsung menyerbunya sampai ke dalam. Squidward yang ketakutan langsung segera menghubungi petugas hewan itu lagi. Namun percuma saja, para kelinci tersebut sudah menguasai seluruh rumahnya, dan Squidward hanya bisa berpasrah diri menerima semuanya. Selanjutnya, Squidward kemudian dikeluarkan dari rumah lalu mengambil palu besar dan akhirnya langsung menghantamkan palu tersebut sampai menghancurkan rumah. Tak disangka ternyata seluruh seisi rumah sudah dipenuhi dengan para kelinci. Akhirnya Squidward yang frustasi langsung memukul kepalanya sendiri. Seketika itu otaknya kegeser yang membuatnya seperti bertingkah layaknya seekor kelinci. Kini Squidward sudah menjadi sangat gila. Bahkan saat petugas hewan datang, justru Squidward langsung menendangnya. Kini si petugas langsung memburu Squidward yang dianggap sebagai kelinci yang meremehkan. Sementara itu si kelinci tersebut malah bercosplay seperti Squidward yang sedang marah. Yang kemudian film pun berakhir, guys. Oke guys, malam itu telah turun salju bertepatan dengan malam tahun baru. Di rumah nanas, SpongeBob telah menyiapkan hadiah untuk Sinterklas. Kemudian setelahnya ia pun langsung bernyanyi dan berputar-putar bersama dengan Gary menuju ke tempat tidurnya. Ia berharap Tuan Sinterklas mau mengambil hadiahnya, sedangkan malam itu akhirnya Sinterklas datang dan akan masuk ke dalam rumah SpongeBob. Namun karena bentuk tubuhnya sangat besar, ia pun tidak bisa masuk ke dalam rumah. Alhasil Tuan Sinterklas langsung menggunakan serbuk ajaibnya untuk memperkecil tubuhnya.
Setelah itu ia pun segera masuk ke dalam rumah SpongeBob guys. Tuan Sinterklas kemudian mengambil kotak hadiah untuk diberikan kepada SpongeBob. Seperti biasanya, ia pun sempat berjoget-joget hingga bokongnya tidak sengaja menabrak kotak hadiah hingga terlempar di sela-sela sofa. Setelah memberikan hadiah kepada SpongeBob, Tuan Sinterklas langsung segera pergi dari sana untuk melanjutkan kembali perjalanan. Singkat cerita, 7 bulan kemudian, saat itu SpongeBob sedang membersihkan kotoran dengan penyedot debu. Di belakang sofa itu, SpongeBob melihat ada kotak hadiah bulan lalu untuk diberikan kepada Tuan Sinterklas. Awalnya dia tidak menyadari hingga beberapa detik kemudian SpongeBob baru tahu jika hadiahnya tidak pernah sampai ke tangan Tuan Sinterklas. Hal itu tentunya membuat SpongeBob dibuat sangat bersedih, padahal kado hadiah ini khusus untuk Tuan Sinterklas sebelumnya. Namun sayangnya saat malam Natal kadonya tidak diambil oleh Tuan Sinterklas. SpongeBob merasa hidupnya selama ini hanyalah sia-sia saja, ia tidak bisa melanjutkan kembali hidupnya. Hingga tak berselang lama dari itu datanglah si Patrick yang melemparkan bunga mawar ke arah SpongeBob. Dia mengira SpongeBob sedang melakukan acting, namun ia berkata kepada si Patrick bahwa ia tidak sedang berakting karena Tuan Sinterklas benar-benar tidak menerima hadiah yang dia berikan. SpongeBob ingin mengirimkan hadiahnya langsung kepada Tuan Sinterklas, namun dia tidak mungkin melakukan perjalanan jauh. Ditambah lagi dia tidak tahu di mana keberadaan Tuan Sinterklas. Namun menurut si Patrick, mereka harus tetap melakukan perjalanan ini. Tentu mendengar hal itu membuat SpongeBob senang. Mereka berdua pun kemudian pergi untuk mencari Tuan Sinterklas. Di sepanjang perjalanan mereka bermain saling dorong-mendorong. Meski permainan sederhana namun mereka bahagia. Di sisi lain terlihat si Plankton yang baru aja keluar dari restorannya. Namun seketika itu tubuh SpongeBob mengenai si Plankton. Si Patrick mengira jika hidung SpongeBob ada kotoran berwarna hijau. Ia pun kemudian membantu untuk membersihkannya dengan menggunakan kain. Si Plankton memarahi mereka berdua karena tubuh SpongeBob telah mengenainya. SpongeBob memberitahunya jika dia dan si Patrick akan pergi ke kutub utara untuk memberikan hadiah untuk Tuan Sinterklas. Mendengar hal ini membuat si Plankton marah karena Tuan Sinterklas telah memasukkan Plankton ke daftar nakal setelah dia membuat tato di lengannya. Akhirnya disinilah si Plankton telah memiliki sebuah ide. Ia akan menyusup masuk ke ruang Tuan Sinterklas kemudian mengubah status nakalnya menjadi baik. Jadi dengan begitu ia bisa meminta resep formula rahasia Krabby Patty. Si Plankton pun akan ikut bersama dengan mereka berdua, namun bedanya kali ini si Plankton tidak akan pergi ke sana dengan berjalan kaki. Karena sebelumnya ia telah menciptakan kendaraan khusus pergi ke sana. Hal itu pun membuat keduanya sangat bersenang guys. Sebelum berangkat, terlebih dahulu si Plankton mulai mengatur rute perjalanannya. Karena jika ia bisa sampai ke sarang tempat Tuan Sinterklas, maka ia bisa mengubah catatan buruknya menjadi catatan baik. Ia pun menyuruh keduanya memakai sabuk pengaman terlebih dahulu. SpongeBob sudah benar memasang sabuk pengaman, namun si Patrick malah masang sabuk pengaman dengan celananya. Lalu setelah semuanya siap, si Plankton langsung menekan tombol mesin. Seketika itu kendaraan tersebut melaju dengan sangat kencang. Mereka berdua sangat menyukai perjalanan itu. Bahkan kendaraan tersebut juga melintasi restoran Tuan Krab. Setelahnya saat ada tanjakan di jalan, si Plankton langsung menaikkan tuasnya. Seketika kendaraan si Plankton langsung terbang ke udara. Hal ini membuat si SpongeBob dan si Patrick langsung beranjak dari tempat duduknya untuk melihat pemandangan dari bawah. Mereka melambaikan tangan kepada orang-orang yang di bawah sana. Lalu ada kakek tua yang mengira bahwa itu adalah pesawat alien. Jika cerita di malam harinya yang memperlihatkan si Plankton yang masih menerbangkan kendaraannya di udara. Ia melihat SpongeBob yang sedang membersihkan kotak hadiah untuk diberikan kepada Tuan Sinterklas. Ia yang kesal langsung merebut kotak itu kemudian mengocok-ngocoknya. Ia penasaran dengan isi kotak hadiah apa yang akan diberikan oleh SpongeBob untuk Tuan Sinterklas. Namun SpongeBob tidak memberitahunya karena ini adalah rahasia mereka berdua. Lalu menyimpan kembali kotak hadiah itu di kepalanya. Si Plankton kemudian berpamitan dengan SpongeBob karena dia akan segera pergi untuk tidur. SpongeBob bertanya siapa yang menyetir kendaraan ini. Si Plankton memberitahunya bahwa dia sudah mengatur kendaraan ini dengan menggunakan pilot otomatis. Lalu si Plankton menyuruh SpongeBob untuk segera pergi tidur saja bersama dengan si Patrick yang lebih dulu tertidur.
Plankton pun kemudian mematikan lampunya. Singkat cerita, di pagi harinya terlihat saat itu si Plankton yang baru terbangun dari tidur, ia melihat mereka berdua sedang berada di tempat duduknya. Katanya mereka sudah sampai di kutub utara, namun si Plankton tidak begitu percaya dengan perkataannya. Begitu Plankton melihat ke bawah, ternyata kendaraannya telah melewati sebuah tempat. Mereka pun akan segera mendarat di Tanah Natal, taman hiburan di mana setiap harinya adalah hari Natal. Jadi keduanya mengira bahwa mereka telah sampai di tempat kutub utara, padahal ini hanyalah tempat taman hiburan saja. Lalu si Plankton segera mengurusi Patrick dari tempat duduknya. Namun si Patrick enggan melakukannya, justru dia malah menyuruh si Plankton agar duduk di tempat yang lain saja. Kemudian si Patrick langsung menekan sembarang berbagai tombol yang ada di depannya. Hal ini membuat si Plankton sangat panik. Apalagi pada saat itu kendaraannya mulai terjun bebas untuk mendarat. Awal pendaratan itu berjalan cukup normal hingga kendaraannya malah menabrak tiang dan akhirnya membuat kendaraannya meledak. Disinilah mereka berdua pun dibuat sangat senang karena pada akhirnya mereka telah tiba di kutub utara. Sementara itu si Plankton marah karena ulah mereka membuat sistem navigasinya malah rusak. Namun SpongeBob dan si Patrick menyuruh si Plankton tenang karena di sini ada mereka yang akan menjaganya. Kemudian keduanya segera pergi untuk melihat desa para Sinterklas. Di sana juga ada patung Sinterklas yang berjejeran, namun berbeda halnya dengan si Plankton. Dia menyadari bahwa tempat ini tidak dingin seperti salju pada umumnya, dan bahkan ini nampak seperti asap biasa. Namun keduanya tidak percaya dengan ucapan si Plankton. Kemudian ketiganya langsung segera pergi ke tempat pabrik pembuatan mainan. SpongeBob mengira bahwa pekerja itu adalah seseorang. Namun kenyataannya mereka hanyalah sebuah robot yang dipekerjakan untuk membuat mainan, guys. Dia pun berusaha memperkenalkan dirinya, namun para robot itu tidak merespon. Disinilah SpongeBob kemudian tak sengaja melihat sebuah plang yang bertuliskan bahwa rumah Tuan Sinterklas berada di sekitar sini. Alhasil mereka pun segera pergi ke rumah Tuan Sinterklas. Lagi-lagi si Plankton berkata kepada teman-temannya bahwa sepertinya tempat ini bukanlah kutub utara dan ini juga bukan tempatnya Tuan Sinterklas. Namun percuma saja, mereka berdua tidak mempercayai perkataannya. Lalu keduanya langsung segera pergi berlari ke arah Tuan Sinterklas yang sedang tertidur. Mereka sangat senang sekali akhirnya mereka bisa bertemu secara langsung dengan Tuan Sinterklas. Namun si Plankton masih curiga bahwa itu bukanlah Tuan Sinterklas. SpongeBob dan si Patrick kemudian langsung meminta banyak permintaan, berharap semua permintaannya bisa dikabulkan oleh Tuan Sinterklas. Hingga pada saat itu Tuan Sinterklas terbangun dari tidurnya. Dia pun mengenali SpongeBob karena dia merupakan penggemar berat SpongeBob. Dan disinilah akhirnya semuanya terungkap, ternyata memang benar firasat dari si Plankton karena Tuan Sinterklas itu bukanlah Tuan Sinterklas yang asli. Hingga ketika ia membuka kostumnya ternyata itu merupakan si Patty bajak laut. Hal itu membuat keduanya benar-benar sangat terkejut dengan hal ini. Tentunya si Plankton sangat kesal karena sebelumnya dia telah memperingatkan mereka berdua bahwa ini bukanlah kutub utara, melainkan tempat ini hanya tempat taman hiburan saja. Sedangkan kutub utara jaraknya masih sangat jauh, mereka harus menempuh 4.000 mil ke kutub utara. Namun sayangnya alat navigasi mereka telah rusak. Si Patty kemudian membantu SpongeBob dengan memberikan peta maps untuk membantu perjalanan mereka pergi menuju ke kutub utara. Tanya itu saja, burung beo juga memberikan kompas kepada si Plankton untuk menentukan arah mata angin. Setelahnya mereka bertiga pun langsung segera pergi dari sana. Si Patty meminta tolong kepada SpongeBob agar Tuan Sinterklas mau mengabulkannya untuk memberikan burung beo yang baru. Dalam setiap kali perjalanan, mereka telah menempuh berbagai situasi dan kondisi yang cukup ekstrim. Bahkan mereka juga bolak-balik terkena jebakan serta buaya yang menghalangi perjalanan mereka. Hingga akhirnya mereka pun telah mendarat tepat di kutub es utara. Ketiganya langsung membeku akibat cuaca di sana sangat dingin. Namun hal itu tidak mematahkan semangat mereka. Kini ketiga sudah berada di depan rumah Tuan Sinterklas. SpongeBob sudah tak sabar ingin segera secepatnya bertemu dengan Tuan Sinterklas. Sebelum itu SpongeBob bertanya kepada si Patrick di mana si Plankton berada. Ternyata setelah ditelusuri si Plankton berada di dalam mulut si Patrick. Hal ini membuat si Plankton marah karena dia tidak tahan dengan aroma bau mulut si Patrick. Lalu tak berselang lama muncullah sosok wanita. Ia mengira bahwa ketiga ingin diberi hadiah Halloween, namun SpongeBob mengatakan tujuannya datang ke sini dikarenakan dia ingin bertemu dengan Tuan Sinterklas karena ia ingin memberikan sebuah hadiah untuknya.
Namun sayangnya saat itu Tuan Sinterklas sedang tidak berada di rumah. Lalu si Plankton memutuskan pergi masuk ke dalam rumah karena dia telah memiliki rencana tersendiri. Lalu si wanita itu langsung memberikan permen satu persatu kepada mereka berdua. Setelah mengucapkan hari Halloween, si wanita itu langsung segera menutup pintu. Keduanya kemudian telah mendengar suara musik yang sedang berpesta dari dalam rumah. Mereka kemudian melihat ke arah jendela, yang dimana banyak sekali anak-anak yang sedang merayakan hari Halloween. Tanya itu saja, ternyata si Plankton juga ada di tempat itu. Tubuhnya hampir terinjak-injak oleh kaki anak-anak. SpongeBob dan si Patrick kemudian memutuskan akan pergi masuk ke dalam sama halnya seperti si Plankton, karena ia juga menginginkan hadiah dari Tuan Sinterklas. SpongeBob memiliki sebuah ide, ia akan masuk ke dalam dengan gaya seperti Tuan Sinterklas, yaitu masuk melalui cerobong asap. Sedangkan di sisi lain terlihat si Patrick yang sedang mengangkut bola besi di dekat rumah Tuan Sinterklas. Sementara itu terlihat kini si Plankton sedang berada di tempat lain. Di sana ia telah melihat kawanan para rusa yang sedang melatih otot tubuh. Namun si Plankton tidak peduli dengan semuanya, yang hanya ia butuhkan menemukan ruang Tuan Sinterklas. Ketika ia akan masuk ke dalam, tiba-tiba ia dihampiri oleh salah satu rusa yang telah melihatnya. Si Plankton langsung berpura-pura sebagai peri kecil, namun rusa itu tidak mempercayainya sama sekali. Alhasil karena si Plankton ketahuan bohong, ia pun langsung segera memanggil semua kawan-kawannya. Di sana si Plankton langsung dijadikan bola untuk bermain bagi para rusa itu. Terlihat SpongeBob dan si Patrick sudah berada di dalam dengan melewati cerobong asap. Mereka pun akhirnya bisa melihat pohon Sinterklas yang sangat indah. Ketika keduanya akan mendatangi pohon itu, secara tak terduga keberadaannya justru malah diketahui oleh para bangsa peri. Mereka mengecam atas kenakalan dari keduanya yang ingin mencuri mainan untuk anak-anak di hari Natal. Alhasil alarm berbunyi. Mereka berdua segera pergi ke atas pohon Natal untuk menghindari kejaran para peri tersebut. Sedangkan dari luar, para rusa telah mendengar sebuah alarm peringatan ada penyusup yang masuk ke tempat Tuan Sinterklas. Para rusa langsung segera masuk ke dalam meski harus menginjak-injak tubuh si Plankton. Di dalam sana, para rusa telah melihat para peri sedang melemparkan semua mainan itu ke arah mereka berdua. Para rusa mengira bahwa hari ini merupakan hari Natal. Para peri itu kemudian menyuruh para rusa untuk segera pergi saja dari sini. Karena mereka akan mengurus masalah ini, namun para rusa itu malah tersulut emosi karena para peri malah melempar mainan ke arahnya. Alhasil terjadilah perselisihan di antara para rusa dan para peri. SpongeBob pun akhirnya menyesal gara-gara dia menyusup masuk ke dalam rumah milik Tuan Sinterklas. Justru kedatangannya menyebabkan perselisihan. Namun berbeda halnya dengan si Patrick, justru dia malah ketiduran di pohon Natal. Apalagi kini salah satu peri sudah berhasil naik ke atas pohon Natal. Sedangkan dari bawah sana terlihat situasi sedang kacau. Para peri melawan para rusa, si Plankton berada di tengah-tengah pertarungan itu. Ia akhirnya berhasil menemukan sebuah komputer yang berisi sebuah data nama penting. Yang langsung segera naik ke atas kemudian menghapus semua jejak nama buruknya dan mengganti dengan perilaku baik. Kini ia hanya harus menjadi Plankton yang baik selama beberapa bulan saja agar nanti pas Natalan Tuan Sinterklas bisa memberikan hadiah. Ketika ia akan pergi keluar, tiba-tiba saja Tuan Sinterklas datang. Dia pun terkejut melihat keadaan rumahnya yang sangat berantakan. Apalagi para peri dan para rusa sedang berantem. Tuan Sinterklas langsung memarahi keduanya karena telah merusak propertinya. Peri itu menunjuk ke arah SpongeBob. Ini adalah ulahnya. Tuan Sinterklas pun telah mengenali SpongeBob. Disinilah SpongeBob langsung mengatakan alasan dia kemari karena ia ingin memberikan hadiah kado untuk Tuan Sinterklas tahun lalu. Karena seharusnya kado hadiah ini diberikan pada hari Natal sebelumnya. Hal ini membuat Tuan Sinterklas senang, pasalnya para peri dan rusa tidak pernah memberikan hadiah kepadanya. Ketika hadiah itu dibuka, ternyata isinya merupakan formula rahasia resep Krabby Patty milik Tuan Krab. Si Plankton yang melihat itu dibuat sangat kegirangan. Pasalnya selama ini ternyata isi hadiah itu merupakan resep formula yang selama ini ia incar. Melihat kesempatan itu, Plankton langsung sudah naik ke atas tubuh Tuan Sinterklas untuk mengambilnya. Setelah diambil, akhirnya Tuan Sinterklas juga masih hafal jika si Plankton masih saja melakukan kenakalan. Disinilah si Plankton justru menantang Tuan Sinterklas bahwa dia juga masih memiliki tato di lengannya.
Namun ketika si plankton mencoba membuka botol itu dan membaca isi di dalamnya, ternyata semua ini tidak sesuai dengan ekspektasinya. Itu hanyalah berisi sebuah surat tulisan tangan dari SpongeBob. Karena penasaran, Tuan Sinterklas langsung segera menyuruhnya untuk membacakan isi surat tersebut. Yang intinya saja SpongeBob menulis bahwa dia sangat senang bertemu dengan Tuan Sinterklas. Dia telah membuat semua anak-anak di dunia bahagia karena telah menerima hadiah tiap tahunnya. Dengan kehadirannya membuat anak-anak menyukainya, terutama SpongeBob yang sangat mengidolakan. Mendengar itu tentunya hati Tuan Sinterklas langsung tersentuh. Dia tidak menyangka bahwa SpongeBob sangat menyayanginya. SpongeBob lalu menceritakan jika bukan karena si plankton mungkin saja dia tidak akan pernah bisa bertemu dengan Tuan Sinterklas. SpongeBob berkata jika si plankton sangat baik dan tidak nakal. Singkatnya, kini hari Natal telah kembali lagi. Kini hari perayaan dirayakan di tempat restoran Tuan Crab. Semua orang memberikan kado untuk si plankton, namun kado itu berisi batu bara. Tak lama kemudian datanglah SpongeBob yang memberikan sebuah hadiah yang cukup berharga. Hadiah itu berisi foto mereka bertiga saat bertemu dengan Patty. Dalam tulisan itu, Patty yakin jika si plankton pasti bisa menghancurkan semua orang. Dan benar saja, ternyata sebelumnya si plankton telah bersiap dengan robot raksasanya. Ketika ia mengisi bahan bakar ke robot itu, ia pun mulai menggila menghancurkan semua orang yang ada di dalam restoran Tuan Crab. Yang kemudian film pun berakhir, guys.